Halo, selamat sore teman-teman semuanya, rekan-rekan audio dan pencinta audio. Oke, langsung saja. Di samping saya ini ada mixer M32 ya, mixer M32. Bagaimana itu cara mengoperasikan mixer tersebut M3? Untuk teman-teman atau rekan-rekan yang semuanya sudah paham, ya bukan saya untuk menggurui, jadi di sini saya hanya sharing dan berbagi. Di sini saya ingin berbagi dengan apa yang saya tahu kepada rekan-rekan yang baru ataupun masih belajar bagaimana caranya mengoperasikan Midas M32. Nah, nanti saya akan kasih tahukan bagaimana nanti tekniknya dan apa saja nanti yang harus kita lakukan di tahap basic ini. Simak terus di channel saya. Hal yang pertama, setelah listrik kita pasangkan, kita sudah pastikan bahwa tegangannya aman, plus minus dan groundnya sudah aman, tidak ada yang terbalik, maka kita boleh nyalakan. Kemudian ini untuk output min, left dan right nya juga saya terpasang. Lalu untuk inputnya saya menggunakan input lokal. Di sini masih kosong, saya belum pasangkan satu channel pun. Nah, ini mixernya udah nyala, sudah ready. Selanjutnya kita lihat dari depan. Nah, kita sudah melihat dari depan ya, layarnya juga sudah kelihatan aman ya. Kemudian hal yang pertama yang kita lakukan yaitu kita pencet tombol setup. Nah, biasanya ketika kita menyalakan pertama itu pasti ada histori pemakaian sebelumnya. Jadi kita akan menghapus histori yang sebelumnya. Caranya kita gulirkan tombol ini, kita pilih option konsol. Setelah kita pilih, kemudian kita pencet inisialis, baru oke. Nah, artinya ketika sudah konsol ini semuanya dalam keadaan default atau kosong, dan sehingga kita harus melakukan setting sesuai yang kita inginkan. Nah, routing ya, routing. Bisa kelihatan ya. Soalnya HP saya pakai tripod, jadi nggak bisa mendekat. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa melihat. Jadi di sini ini input 1 sampai 8. Nah, karena kita ini pakai lokal, jadi kita tetap menggunakan yang lokal saja. Kemudian 9 sampai 16 juga sama, 1724 sama, kemudian 2532 juga sama. Artinya ketika kita menggunakan konfigurasi ini, semua input ini adalah masuk langsung ke dalam mixer di bagian input yang di belakang mixer tadi. Artinya di sini semuanya sudah beres. Kita tinggal memasukkan input saja. Lalu halaman yang kedua. Nah, di sini saya hanya akan memberikan secara basic saja ya. Basic sesuai default. Nanti untuk routing kita bisa ubah ke jalur matrix, untuk direct out ataupun monitor nanti kita pelajari untuk yang sesi selanjutnya. Nah, di sini kita ketahui bahwa output mixer secara fisik itu ada 16 ya, ada 16. Nah, 16 ini isinya apa saja? Kalau kita lihat dari settingan ya, default bawaan mixer ini 15 dan 16 ini adalah output min left right ya. Nah, ini kita
bisa kita ubah dari output mana aja bisa, tapi itu nanti. Nah, yang selanjutnya 1 sampai 6 ini output biasanya ini 1 sampai 8. Ini kita pakai mix bass. Buktinya apa kalau 1 sampai 8 ini mix bass? Nah, kita bisa gulirkan ke sini. 1 mix bass 1, 2 mix bass 2, 3 mix bass 3 dan seterusnya. 1 sampai 8 kan di sini selalu ikut. Kemudian sama juga yang 9 mix bass 9, 10, 11, 12. Ini kita bisa turunkan ya karena halamannya sampai bawah. Nah, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Nah, yang 15, 16 ini main live rate. Oke. Sampai di sini paham? Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar. Kemudian lanjut page selanjutnya yang auxiliary out. Di panel belakang itu ada output auxiliary 1 sampai 6. Nah, di sini. Gitu ya. Nah, auxiliary ini sebenarnya adalah output eksternal yang kita bisa gunakan untuk keperluan lain. Contoh, misalkan biasanya kalau kita event atau ada instalasi di lapangan gitu kan. Nah, ketika mix bus ataupun output monitor penuh, semuanya terpakai dan line outputnya habis, maka kita bisa gunakan ini auxiliary out. Jadi kita bisa pakai untuk misalkan keperluan record bisa, atau untuk keperluan relay speaker ke tempat lain atau ke ruangan lain ataupun delay speaker itu juga bisa. Nah, kita bisa atur dari sini. Misalkan nih auxiliary 1 ini kita ambilkan dari mana nih? Bisa insert main L, main R, mix bass ataupun matrix 1 2 3 4 bebas. Ya, di sini tidak ada peraturan khusus yang mengharuskan harus pakai ini, pakai itu, bebas. Semua bisa kita atur sesuai kebutuhan ataupun channel yang ingin dimasukkan ke dalam auxiliary out tersebut. Itu kita bisa pilih. Kemudian ultranet ini kita kosongkan saja. Lalu card out juga karena kita nggak pakai, kita kosongkan saja atau default. S50A juga biarin saja default. S50B juga sama, SLR out juga sama, pakai default. Jadi sampai di sini kita tidak melakukan banyak perubahan. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Boleh dicantumkan pada kolom komentar. Nanti kita akan bantu untuk menjawab jika ada yang kurang jelas. Saya akan memberikan contoh adjustment di salah satu channel. Ini yang lain karena kita nggak pakai, kita mute aja, nggak masalah. Oke. Fungsi tombol select. Nah, dia akan selalu berubah-berubah di mana posisi yang kita inginkan. Nah, ketika saya mencet select pada channel 1 ya, karena ini di layer 1. Nah, segala sesuatu yang akan kita lakukan ini semua adalah menyangkut pada channel 1. Sebagai contoh, saya mau melihat
equalizer. Nah, di sini tertera nomor 1. Maaf nggak terlihat jelas ya di dalam kamera. Nah, di sini selalu channel 1. Nah, kemudian bagaimana kalau saya mau meng-EQ? Jangan lupa, ini kita pencet dulu on. Nah, di sini nyala. Artinya sistem equalizernya di sini on. Di sini juga nyala. Bisa dari sini, bisa dari sini. Nah, sama. Oke, artinya equalizer sudah berfungsi. Kemudian di sini, di awal di sini, ini adalah fungsi untuk gain, phantom power, atau di sini ini phase, ini untuk membalik. Kemudian ini ada low cut frekuensi. Nah, nanti di sini kita bisa adjust sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada gate. Kemudian di sini ada dynamic, ini kompresor, ini adalah gate. Lalu di sini untuk adjustment equalizer, kita bisa adjust dari sini maupun dari sini. Ya. Punya sudah terpasang, kita bisa tes. Cik, 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 cik. Nah, teman-teman bisa melihat indikator daripada input gain di tombol sebelah sana ya. Jika di Midas M32 itu kita melihat input levelnya itu cik, 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 hei. Nah, jika sudah ada warna kuning artinya kita sudah memperoleh input headroom yang sudah terbaik. Cik, cik. Artinya seperti itu. Jika gainnya kurang, misalkan saya tutup cik, 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 ini akan timbul noise. Tapi jika gainnya kegedean sampai ngeklip contohnya cik, 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 nah ini sangat berbahaya. Nanti kualitas daripada suara inputnya itu bisa pecah, bisa sember, ataupun nanti bisa menimbulkan feedback ya. Maka kita cari yang terbaik. Kita kecilkan lagi. Cik, 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 cik. Nah, mungkin ini sudah terbaik ya menurut saya, dan tingkat kekerasan daripada vokal saya ya gitu. Jadi menurut saya ini sudah baik. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan pengekualisasi? Nah, kita bisa pakai tombol ini. Nah, cik, cik, cik. Kalau untuk range frekuensi daripada vokal manusia itu tidak akan melampaui 100 Hz. Meskipun ada, itu jarang-jarang sekali ya. Kalau untuk berbicara, lain lagi jika kita tiup. Nah, kalau kita tiup akan beda. Maka untuk mengurangi suara-suara yang terlalu berlebihan pada low frekuensi, itu kita bisa menggunakan low cut. Nah, kita bisa pencet. Nah, kemudian kita geser ke sini. Sehingga frekuensi yang tadi saya bilang, yang 100 Hz ke bawah ini akan ditutup. Supaya tidak timbul suara, apa ya namanya, istilah kata itu, low frekuensi yang bisa menimbulkan feedback pada frekuensi rendah juga bisa, ataupun mengurangi artikulasi daripada suara. Itu kalau menurut saya ya. Makanya seringkali jika untuk vokal saya selalu potong di frekuensi ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu cara untuk mengekualisnya bagaimana? Nah, teman-teman bisa menggunakan ini, kolom sini. Saya contohkan mulai dari frekuensi high frekuensi. Nah, ini kita bisa geser di frekuensi manakah yang ingin kita potong. Misalkan nih, saya menggunakan fitur high cut misalkan, sehingga
Apa fungsinya high cut? Di sini adalah untuk memfilter suara sibilance atau desis agar tidak berlebihan. Itu jadi ini juga bisa meningkatkan artikulasi vokal teman-teman, sehingga frekuensi yang terlalu berlebihan di sini kita bisa potong. Nah, misalkan nih cik cik cik. Nah, di sini tidak ada patokan harus dipotong berapa kilo, nggak ada. Semua tergantung pada kita sendiri, ya. Atau kita bisa menyesuaikan daripada karakter orang tersebut yang berbicara, ya. Itu ya kira-kira. Nah, ini sebagai contoh saja. Kemudian di sini ada high mid. High mid itu defaultnya di 2 kilo. Nah, di sini kita bisa melakukan juga untuk pemotongan di frekuensi tertentu. Ya, ini contoh. Nah, ini fungsinya apa? Width. Width ini pelebaran ya. Nah, kita coba saja. Nah, jika indikatornya di sini penuh, maka jarak pemotongan frekuensi ini semakin lebar. Jika kita kecilkan, dia akan semakin sempit. Nah, itu. Kemudian di sini adalah gain. Nah, kita bisa up, kita bisa down, kita bisa cut, kita bisa boost. Tuh. Nah, untuk di sini juga tidak ada patokan tertentu harus di berapa kilo, yang harus dipotong harus di berapa kilo. Semua bisa, atau semua menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi di lapangan. Jadi nggak ada oh ini harus sekian kilo, ini harus kalian kilo, nggak bisa. Itu ya, karena nanti apapun daripada warna vokal seseorang nanti dia akan muncul kok di sini. Yang berlebihan di frekuensi mana, yang kurang nampak di frekuensi mana. Nah, kita bisa melakukan pengejasan di sini. Gitu. Misalkan 1 kilonya kurang nongol, ya kita geser aja. Misalkan dari low mid, ketika low midnya belum dipakai ya kita paskan di 1 kilo, kemudian kita bisa up. Nah, berapa nih pelebarannya? Terserah. Nah, selera. Nggak ada aturan, nggak ada ketentuan tertentu harus siar-siar. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pada kolom komentar. Nanti sebisa mungkin saya akan bantu untuk menjawab. Ya, tapi jika ada teman-teman yang sudah merasa paham di sini, ya nggak apa-apa juga. Yang namanya kita sharing atau berbagi. Itu ya teman-teman. Bagaimana untuk low? Untuk low juga sama. Kita tinggal geser, kita tinggal bisa lakukan pengejasan di frekuensi mana, bebas ya, bebas. Nggak ada rumusan yang harus modelnya itu gelombang, nggak ada rumusan juga yang harus modelnya smile, itu nggak ada ya. Semua tergantung pada kebutuhan di lapangan gitu ya. Nah, kalau ini saya reset aja ya, kembali ke semula. Nah, jadi saya hanya melakukan pemotongan pada frekuensi low cut. Lalu untuk mengenal mix bass itu ada di area sini ya teman-teman. Ini mix bass. Kalau di M32 ini istilahnya mix bass. Mungkin kalau di mixer lain bisa auxiliary ya, atau buangan untuk speaker monitor. Oke, ini kita tutup saja karena belum dipakai. Nah, ini tombol yang paling terakhir ini adalah tombol min live rate, yaitu FOH. Nah, oke. Nah, jika kita sudah melakukan pengejasan seperti ini, misalkan ini karena saya nggak pakai speaker dulu ya teman-teman, karena seperti yang tadi saya bilang ini adalah
basic dulu, bagaimana pengenalan teknik dasar pada mixer M32. Oke. Nah, saya akan melakukan pengiriman ke FOH. Bagaimana caranya? Kita mute-nya kita matikan. Sorry, kameranya saya geser dikit. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, tombol yang paling ujung kita naikkan 0 dB misalkan. Nah, di sana sudah nampak ya level outputnya. Kalau ini kan solo, untuk melihat level inputnya ini saya matikan saja. Cek 1 1 2. Nah, itu sudah masuk, artinya sinyal dari channel 1 sudah terkirim ke FOH. Itu. Nah, sampai di sini dulu ya, teman-teman, karena ini sifatnya masih mendasar ya, karena ini saya juga hanya berbagi, terutama bagi teman-teman yang masih pemula atau baru yang ingin mengenal seperti apa sih mixer Midas M32 itu, seperti ini, seperti yang saya kasih tahu melalui channel saya kepada rekan-rekan, seperti ini basicnya M32. Nah, untuk sesi selanjutnya saya akan mempelajari mengenai bagaimana pengiriman channel terhadap auxiliary atau ke monitor, bagaimana caranya mempelajari efek vokal, bagaimana caranya kirim ke matrix, bagaimana juga caranya menggunakan input melalui DL16. Nah, nanti kita akan pelajari di sesi berikutnya. Oke, teman-teman, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Di sini saya bukannya maksud saya untuk menggurui, tapi saya hanya ingin sharing, berbagi dengan apa yang saya tahu. Oke, mari kita lanjutkan lagi dengan sesi-sesi berikutnya yang akan nanti saya update lagi di channel saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.